kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah suatu pernyataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dengan penuh harap bahwa murid-murid, orang-orang percaya yang sudah menyaksikan kebangkitan Kristus dan kenaikannya nanti ini, mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan mereka. Mereka akan efektif di dalam pelayanan, mereka akan produktif dalam menjalani kehidupan apabila Roh Kudus menyertai mereka. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Salah satu pribadi dari Tritunggal Allah. Allah yang hadir berupa rohnya yang akan berkarya di dalam kehidupan umat manusia. Peranan Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Bapa yang mengadakan segala sesuatu, Bapa yang memelihara segala sesuatu. Dan peranan Yesus Kristus, peranan anak, adalah menggenapi rencana-rencana Bapa itu. Dia melaksanakannya, yaitu datang ke tengah dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang percaya. Dia datang mati di kayu salib untuk mengerjakan penebusan bagi manusia yang berdosa. Dan misi penyelamatan Kristus hingga sampai mati dia telah laksanakan dengan baik. Dan pribadi Roh Kudus, pribadi yang ketiga, adalah pribadi yang datang untuk menggenapi semua yang direncanakan oleh Allah. Karena itu, mari, kehadiran Roh Kudus ini sangat penting ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, mari kita sadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu tema pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, yaitu siap dipenuhi Roh Kudus. Siap dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca konteks dari ayat yang ke-8 ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberikan pesan ini kepada murid-murid, maka kita menemukan di sana ada 4 syarat yang harus kita penuhi agar kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, tidak semua orang bisa menerima kepenuhan Roh Kudus seperti yang diinginkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yesus menyampaikan pesan ini dengan melihat bahwa murid-murid dan orang-orang percaya mereka telah memenuhi syarat-syarat ini dan mereka akan siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat ini kita juga akan efektif di dalam menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita akan hidup produktif memuliakan Tuhan selama hidup di dunia. Penting sekali dipenuhi oleh Roh Kudus. Di bagian firman Tuhan lain mengatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh oleh Roh. Dan hidup kita juga seharusnya dipimpin oleh Roh, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan, tetapi kita dipimpin oleh Roh dengan menghasilkan karunia-karunia Roh, dengan menghasilkan buah-buah Roh. Dan itulah kehidupan orang percaya setelah Yesus naik ke sorga. Sampai pada sekarang, peranan Roh Kudus sangat efektif di dalam dunia. Gereja dilahirkan karena Roh Kudus. Orang percaya bertahan di tengah dunia yang penuh persoalan kesulitan hidup karena pekerjaan Roh Kudus. Dan sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja dan ditawarkan kepada kita semua. Karena itu, siapkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, berdasarkan konteks nats ini, mari kita penuhi 4 syarat berikut ini. Syarat pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu mereka yang sudah
yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu hidup. Yakin seyakin-yakinnya Yesus itu hidup. Kita harus percaya Yesus yang hidup. Kalau Dia yang hidup, berarti Dia tahu segala persoalan kehidupan kita. Dia hidup, berarti Dia telah menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas kuasa maut. Dia hidup, berarti Dia bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita. Dia ikut menata kehidupan kita. Dia itu ikut menolong kita dalam segala hal. Yesus hadir dalam kehidupan kita masa kini. Dia bukan hadir pada zaman dulu saja. Karena itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa Dia hidup. Dia hidup di tengah-tengah kita. Kalau kita adalah orang yang percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu hidup sampai pada sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia hidup di dalam hidup kita juga. Maka kita adalah orang yang layak untuk siap menerima Roh Kudus. Syarat yang kedua, orang yang siap dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang hidupnya sudah kembali. Mereka yang kembali kepada komitmen awal dalam panggilan. Mereka yang punya panggilan yang kuat di dalam Tuhan. Konteksnya di sini adalah murid-murid ini adalah orang-orang yang dipanggil, yang memiliki komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Nah, karena itu kita harus punya komitmen hidup untuk melayani Tuhan. Komitmen untuk menjawab panggilan Tuhan. Kembali kepada komitmen-komitmen itu. Murid-murid ini awalnya adalah orang-orang yang sudah punya panggilan yang jelas. Tetapi mereka goncang dan mereka ingin kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Dan setelah Yesus bangkit berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya mereka bangkit kembali ke rohani mereka. Mereka kembali bernyala-nyala ingin mengikut dan melayani Tuhan. Kembali kepada panggilan mereka bahwa mereka mau setia melayani Tuhan. Dan itu berarti mereka adalah orang-orang yang siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi setiap orang yang punya roh yang bernyala-nyala, yang punya panggilan yang jelas, yang siap untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tidak siap melayani Tuhan, Roh Kudus tidak akan memenuhi saudara. Karena itu, Roh Kudus dijanjikan, kuasa akan diberikan kepada kamu, agar kamu jadi saksi. Dijanjikan kepada kita semua sampai pada masa kini. Syarat yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memahami konsep kerajaan Allah. Dalam konteks ini Yesus berulang kali mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan ini menarik sekali bahwa murid-murid memahami apakah kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah dalam konteks Injil-Injil, yaitu pribadi Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kedaulatan Allah, kekuasaan Allah. Kehadirannya di tengah dunia untuk menjawab segala persoalan kehidupan ini. Dia datang di tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah menyangkut aspek kekinian, tetapi juga aspek yang akan datang. Kita bukan berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang lagi saja, tetapi kerajaan Allah di sini. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia adalah kita juga menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Dan di mana ada kehadiran kerajaan Allah, di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera, di sana ada kebenaran. Dan inilah peran orang percaya, inilah peran gereja, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu mari kita harus memahami konsep kerajaan Allah yang jelas, yaitu kehadiran Allah yang berdaulat di dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan kita. Maka kita adalah orang-orang yang siap dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Yang keempat, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang siap pergi bersaksi bagi dunia ini. Ya.
bersaksi bagi dunia tentang keselamatan yang kekal. Tujuan orang dipenuhi Roh Kudus di sini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi, saudara-saudara, orang dipenuhi Roh Kudus bukan untuk satu kebanggaan spiritual, satu kebanggaan rohani, kebanggaan individu, tetapi tujuannya adalah kita menjadi berkat, kita menjadi saksi bagi dunia. Kita menyaksikan tentang rencana penyelamatan Allah bagi dunia. Menyaksikan tentang Kristus yang disalibkan, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit. Dan tujuannya apa? Harus jelas. Bersaksi tentang kebesaran Allah, kasih Allah kepada dunia, rencana penyelamatan Allah bagi dunia. Siapkah saudara menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia? Maka saudara adalah orang yang layak untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Dan inilah rencana Allah. Allah ingin memenuhi setiap orang percaya dengan Roh-Nya. Yang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita menghasilkan kehidupan kita yang produktif, yaitu menghasilkan buah Roh Kudus dengan karakter Kristus yang baru, menghasilkan keterampilan kita di dalam pelayanan dengan dilengkapi karunia-karunia Roh Kudus, tetapi juga mendorong kehidupan kita untuk pergi bersaksi bagi setiap orang agar mereka juga diselamatkan. Demikianlah 4 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapkah Bapak Ibu secara pribadi hari ini juga berkomitmen untuk dipenuhi Roh Kudus dengan memenuhi 4 syarat tadi? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pagi ini kami dilayakkan Tuhan untuk mendengarkan sapaan firman. Tetapi Tuhan juga punya rencana untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Karena itu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang sedang mendengar firman ini dimanapun berada, bila mereka yang telah memenuhi syarat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah kepenuhan Roh Kudus. Terjadilah kepenuhan Roh Kudus sesuai dengan yang Tuhan janjikan bagi mereka yang layak untuk menerimanya. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami mulai hari ini adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bukan hidup bagi diri kami sendiri, tapi hidup bagi Allah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga terbuka di hadapan-Mu. Tuhan tahu segala keperluan kami, Tuhan tahu segala kebutuhan-kebutuhan hidup ini. Dan setiap kami yang punya persoalan dengan ekonomi, persoalan dengan hubungan sosial, persoalan dengan pekerjaan, persoalan dengan sakit penyakit, persoalan dengan bermacam-macam hal di sekitar kami. Berdoa Tuhan hadir dan memberikan jawaban dan pertolongan dan penguatan. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan tetap menyertai setiap kami. Kami berdoa untuk kehidupan di tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tidak pernah bosan dan berhenti untuk terus bersuara, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta hikmat, minta campur tangan Tuhan bagi kami, baik di negara Republik Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dalam peran serta hamba-hamba Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, terus